السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الإسلام رحمة للعالمين، وجعل الأخوة والإنسانية
والإصلاح عمادا لحياة المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم ونفسي على طاعة الله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Lisan kita masih bisa merasakan nikmatnya membaca ayat-ayatnya. Kaki kita masih ringan berjalan ke rumahnya, badan kita masih kuat bekerja, dan nikmat-nikmat lain yang telah terhitung jumlahnya. Karenanya itu semua wajib disyukuri. Dengan cara apa? Dengan selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang selalu khatib wasiatkan di setiap salat Jumat kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita sekarang di Indonesia bisa merasakan ketenangan dalam beribadah, kenyamanan dalam belajar dan bekerja, dan rasa aman hidup bersama keluarga tercinta dan tetangga. Di belahan negara lain sana ada saudara muslimin kita yang sedang tertimpa musibah, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Setiap hari kita mendengar berita duka dari Palestina, anak kecil hingga dewasa. Kaum perempuan banyak yang menjadi korban akibat peperangan dan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Bom-bom terus dilancarkan silih berganti antara tentara Hamas dan pasukan Israel. Banyak nyawa berguguran, banyak rumah dan fasilitas umum hancur berantakan. Yang sangat mengusik kemanusiaan kita adalah telah terjadi pembunuhan massal genosida ribuan penduduk Palestina dilakukan secara biadab oleh Zionis Israel. Seakan tidak memiliki hati. Mengapa peperangan di antara keduanya tak kunjung henti? Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB tidak berdaya menghentikannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang konflik Palestina dan Israel, maka harus membuka lembar sejarah yang panjang. Dalam beberapa literatur dan sumber disebutkan bahwa konflik ini bermula saat pemerintahan Ottoman yang jatuh dan kalah tahun 1914 dan 1917.
Masehi. 400 tahun sebelumnya saat dipimpin oleh pemerintahan Ottoman yang saat itu Palestina menjadi salah satu wilayah merupakan negara yang indah, makmur, penduduknya hidup dengan tenang dan nyaman. Namun setelah Perang Dunia Pertama, keindahan Palestina mulai hilang satu persatu. Merujuk tabel sejarah Palestina yang dirangkum oleh pakar geopolitik Dina Sulaiman disebutkan bahwa tahun 1914-1917 Perang Dunia Pertama meletus dan berakhir dengan kekalahan Imperium Ottoman. Wilayah kekuasaan Ottoman pun dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Palestina menjadi jatah Inggris. Pada tanggal 2 November 1917, deklarasi Balfour dirilis isi dukungan Inggris bagi pembentukan negara Israel di kawasan Palestina. Januari 1918, seluruh kawasan Palestina jatuh ke tangan pasukan sekutu yang dipimpin Jenderal Aldi asal Inggris keturunan Yahudi. Pada tanggal 30 Januari 1922, Kongres AS menyetujui dukungan terhadap pendirian Israel di Palestina, disebut sebagai Deklarasi Balfour Amerika. Rakyat Palestina akhirnya tidak tinggal diam. Tahun 1929 mereka mulai melawan, memprotes atas aksi kekerasan yang dilakukan pemuda-pemuda Yahudi. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Palestina hingga tahun 1935 Izzuddin Qassam, pemimpin kelompok pejuang jihad Islam, gugur syahid dalam peperangan melawan pasukan Inggris di kota ini. Setelah itu 13 tahun namanya, antara tahun 1935 dan 1948, berbagai pembunuhan massal dilakukan oleh kelompok teroris Yahudi dengan tujuan mengusir orang-orang Palestina dari tanah air mereka, untuk kemudian diduduki oleh para imigran Yahudi yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahun 1947 menjadi awal titik berdirinya negara Israel. Saat itu PBB meloloskan resolusi 181 tentang pembagian wilayah Express Mandat of Palestina. Tujuannya adalah untuk mengatasi konflik antara pemukiman Yahudi dan Arab semakin tajam di wilayah tersebut. Resolusi tersebut membagi wilayah ini menjadi dua negara sebagai kedudukan bagi sebuah negara Yahudi, sebagian lagi bagi sebuah negara Arab. Sementara kota Yerusalem berstatus corpus separatum yang tak berada dalam kekuasaan negara Yahudi maupun Arab. Negara dan pemerintahan Yahudi saat ini merupakan rezim teroris sejati. Ideologi Yahudi itu memang ideologi kekerasan, keserakahan, dan kebencian, terutama terhadap umat Islam. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 1948 jam 4 sore, orang-orang Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel, dan beberapa menit kemudian AS menyatakan pengakuannya terhadap Israel. Jadi jamaah Jumat rahimahullah, dari awal berdirinya Israel memang sudah ada andil dari pihak Amerika dan Sekutu Barat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kekejaman dan kekejaman telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sejak tahun 1948. Sehingga sekarang Israel merampas tanah, menghancurkan rumah-rumah, membunuh pria, wanita dan anak-anak Palestina. Puncaknya sejak 2006 Israel memblokade Gaza,
membuat warga Gaza seolah-olah dalam penjara terbesar dunia. Lalu saat para pejuang Palestina melakukan perlawanan, mereka kerap disebut teroris oleh pihak barat. Pertanyaannya, besarnya adalah siapa yang sebenarnya yang teroris? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kelakuan orang Israel dan wataknya yang keras memang sudah digambarkan dalam Al-Quran, bahwa sikap permusuhan dan aksi kekerasan merupakan watak kekerasan kepala Yahudi. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh engkau dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Hampir tak ada orang yang meragukan betapa keras kepalanya Yahudi dan Israel. Mereka tak henti-hentinya melakukan perusakan, pembantaian, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tak berdosa. Bahkan Nabi sendiri juga mereka bunuh. Itulah di antara dari sekian banyak sifat buruk Bani Israel dan Yahudi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sikap buruk dan kekejaman Israel memiliki sifat yang kejam dan kasar. Sebenarnya bukan watak sesungguhnya dari Bani Israel atau Yahudi, sifat asli mereka diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesamanya, mereka berkata, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan? Tidakkah kamu mengerti? Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rakyat Palestina selama ini melakukan perlawanan bukan tanpa sebab. Jika kita pakai teori logika sebab akibat, maka perlawanan mereka itu merupakan akibat dari penjajahan yang selama ini dilakukan oleh Israel. Jika ada orang-orang berkata semua pihak harus menghentikan kekerasan agar korban tidak semakin banyak, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah pihak yang dijajah harus berhenti melawan? Ada ungkapan bijak mengatakan kita selalu berhenti di titik ketika kekerasan terjadi, tetapi melupakan kisah sebelumnya. Kekerasan atau perlawanan yang dilakukan pejuang-pejuang Palestina hari ini adalah akibat dari sebab, yaitu penjajahan yang sudah dialami bangsa Palestina selama lebih dari 70 tahun. Palestina dan Israel bukanlah dua entitas yang setara. Yang satu bangsa terjajah dan tertindas, yaitu Palestina, dan yang satu bangsa penjajah dan penindas, yaitu Israel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membantu Palestina dengan senjata akan dituduh teroris dan terus menjadi target penggulingan rezim, misalnya Iran, Suriah. Padahal di saat yang sama, Barat Amerika dan seluruhnya rutin memberikan bantuan militer bernilai dana raksasa kepada Israel. Sederhananya itu, tapi banyak yang tak mau tahu karena punya kepentingan masing-masing. Tugas kita sebagai saudara seiman dan seagama, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Yang pertama, jika kita bisa membantu donasi dan materi, maka bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang dikreditkan.
Beberapa ormas seperti NU dan Muhammadiyah bahkan sudah sejak lama memiliki program bantuan khusus untuk masyarakat Palestina. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah terus istiqomah mendoakan rakyat Palestina, karena doa merupakan senjata ampuh orang-orang mukmin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib dan kitab Al-Mustadrak disebut ad-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa merupakan senjata orang-orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Berdoa untuk diri sendiri dan mendoakan orang lain terlebih sesama muslim merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Dalam hadisnya yang lain disebutkan bahwa ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah berdoa. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika ada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berduka, mengalami penderitaan yang tiada henti sejak 70 tahun yang lalu, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim tergerak hati untuk mendoakan mereka, mendoakan kemerdekaan Palestina agar mereka bisa menikmati kehidupan secara layak. Anak-anak Palestina bisa mengenyam pendidikan dan tanpa rasa ketakutan di dalam hatinya. Para orang tua bisa bekerja dan mengasuh anaknya dengan nyaman dan tentram. Marilah di kesempatan ini kita jadi momen untuk mengingat saudara-saudara kita di Palestina, mendoakan mereka dan terus istiqomah mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan ketentraman dan kenyamanan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian sebagaimana yang kita rasakan menjadi negara Palestina yang merdeka dan damai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سبيلك في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم عافنا في بلدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.